Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami podcast P3 Jawa Tengah. Kali ini di sela-sela sebuah acara penting yang kami hadiri, sekolah politik yang digelar oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai. Kami akan berdiskusi dengan teman saya, tidak asing lagi, Mas Richard, anggota fraksi DPRD Jawa Tengah. Mas Richard, Ya. tadi kita di dalam forum sudah berbincang dengan banyak teman-teman kita yang hadir dari berbagai daerah tentang sebuah tema yang cukup krusial. Pilihan antara modal ataukah moral di dalam kita mau membangun dan mengembangkan partai ini. Moral dulu atau modal dalam situasi yang kita hadapi sekarang ini. Ya. Kalau bicara soal situasi saat ini, ya modal dan moral dan modal itu menurut saya bagai sisi keping mata uang. Jadi satu dan lain tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena kita kalau hanya bicara modal saja, tentu akan bertentangan dengan sejarah kelahiran P3, di mana P3 itu dilahirkan oleh para alim ulama yang sanad keilmuannya sampai Rasulullah. Dimana kalau kita baca di sejarah kelahiran P3, Mbah Kiai Haji Damholir selaku deklarator, kemudian ada S. Mintarja, kemudian ada Kiai Maskur, Mintarja mewakili Parmusi, kemudian ada Perti, ada Rusli Harun, itu semua bersanad nyambung di satu guru ya. Iya, Al-Minangkabau, Khatib Al-Minangkabau sampai kepada Rasulullah SAW. Nah ini kan bukan main-main kelahiran P3 itu. Maka kelahiran P3 itu dibidani saya kira para alim ulama yang tentu mengedepankan soal moral politik. Kalau kita bicara soal politik, konsep Al-Mawardi, tasawwuful imam ala ra'iyah manatu bil maslahah, bahwa politik itu untuk kemaslahatan, perebutan kekuasaan. Moralitas politik itu untuk kemaslahatan. Ya, dimana kalau sudah merebut kekuasaan, bagaimana kekuasaan kemudian terdistribusi untuk kemaslahatan umat. Nah, ini kan soal moralitas. Soal moral. Ya, tapi kalau dalam konteks hari ini kemudian kita hanya bicara soal moral saja tanpa dibarengi dengan adanya modal. Nah, modal ini kan kita menurut saya jangan terjebak pada soal modal finansial. Karena itu yang menurut saya kalau bicara soal terjebak finansial, ya tentu. Jadi modal itu bukan hanya soal siap melakukan serangan fajar, money politik itu bukan? Bukan. Okay. Kalau bagi saya modal itu banyak hal. Modal dari partai. Modal dari partai. Partai P3 modalnya adalah didirikan oleh para alim ulama. Yang sanad keilmuannya jelas. Nah, ini modal tersendiri. Berarti ini bicara soal ideologisasi. Jadi P3 sebagai partai yang didirikan oleh ulama itu adalah modal besar. Modal besar dan didirikan oleh 4 partai Islam. Partai Islam sebagai pendukung bentuk P3 ini kan ada Partai NU, kemudian PSII, kemudian Partai Perti, kemudian satunya adalah berarti modal sejarah ya. Modal sejarah. Nah, ini bagian dari modal yang dimiliki oleh Partai Persatuan Pembangunan. Dan hari ini adalah masih banyak masyarakat yang kemudian memilih partai itu karena soal modal ideologi. Walaupun dalam beberapa survei ini tinggal sekitar 20%. Nah, itu modal partainya dulu, kelembagaan. Maka bicara soal modal partai kelembagaan, disampaikan soal ideologi, yang kedua adalah soal struktur. P3 punya struktur lengkap dari mulai DPP sampai tingkat ranting. DPP adalah tingkat pusat, kemudian tingkat wilayah DPW, tingkat kabupaten namanya cabang, kemudian tingkat kecamatan adalah PAC, sampai ranting. Ini lengkap strukturnya. Berarti ini modal kepartaian. Modal struktural. Modal struktural. Ini kan bagian dari modal itu. Dua hal ini yang kemudian modal ideologi sama modal. Kemarin dengan modal itu pemilu 2019 P3 jatuh di titik nadir 19 kursi di DPR RI. Apakah itu masih akan diandalkan? Bukankah modal uang? Nah, itu kan menandakan kalau P3 barangkali dari dulu pemilu 77 yang diikuti pertama kali 29%, kemudian kemarin 2019 tinggal
4,6%. Barangkali kemudian inilah yang dimiliki oleh P3. Dihantam badai begitu, P3 masih bisa bertahan. Nah, itu sisa-sisa laskar pelangi P3. Ya, barangkali itu ideologinya. Nah, dalam konteks untuk meningkatkan itu, saya tadi kan bicara soal modal, berarti ya modal struktural sama modal ideologis. Nah, yang berikutnya adalah tentu adalah modal para caleg. Soal figur. Nah, maka penting menjadi catatan bagi P3 manakala akan memasang para caleg. Nah, caleg pun itu nanti juga diklasifikasi oleh beberapa modal. Saya kira tidak hanya juga modal finansial. Satu, kalau bicara soal caleg, soal kapasitas caleg. Ya, bagaimana kapasitas caleg itu juga diperhatikan dalam konteks kapasitas itu kemampuan dari seorang caleg untuk berkomunikasi dengan masyarakat, kemampuan seorang caleg dalam konteks memahami situasi dan kondisi, kemudian kemampuan dari para caleg untuk nanti apa yang akan diperjuangkan manakala dia duduk di nah, ini yang kemudian penting. Yang kedua adalah soal kapabilitas. Nah, seorang caleg harus juga capable di mata masyarakat gitu. Yang ketiga adalah soal akseptabilitas, di mana seorang caleg itu juga nanti mempertimbangkan kira-kira tingkat keterpilihannya di mana. Keterpilihan diterima oleh banyak orang, banyak kalangan. Maka penting kemudian P3 berkomunikasi dengan ormas-ormas yang dulu mendirikan Partai Persatuan Pembangunan, agar ada kader-kadernya juga ikut masuk duit pencalekan. Supaya apa? Tingkat keterpilihannya mereka tinggi. Jadi modal itu bisa, yang dimaksud adalah modal kapasitas, kapabilitas, dan akseptabilitas, bukan isi tas. Tambah satu. Tambah satu isi tas tadi. Nah, barangkali karena dalam konteks hari ini adalah bicara soal bagaimana kita harus berkompetisi dengan partai-partai lain, melihat kondisi pemilih yang juga sudah terkontaminasi oleh berbagai macam iming-iming begitu, maka dari kontaminasi tadi menarik untuk kita lanjutkan. Pemirsa podcast Jateng, kita jeda dulu ke soal kontaminasi. Itu maksudnya apa itu? Ya, saya narik proses liberalisasi politik yang masuk di Indonesia pasca reformasi, di mana proses demokratisasi kita negara peralihan masa transisi demokrasi ini kalau mengacu di Amerika Latin itu pasti ada semacam kegonjangan masyarakat, kebimbangan. Salah satunya kebimbangan itu ditandai kalau dalam konteks pemilu adalah pemilu yang diikuti oleh berbagai macam partai dengan sistem suara terbanyak mulai tahun 2009. Mulai 2009 dengan suara terbanyak, karena itu bagian dan menurut saya adalah dari proses liberalisasi politik. Di mana orang memilih dalam konteks pemilu, ini yang rancu di kita. Yang rancu peserta pemilu adalah partai politik. Tetapi harusnya kan orang memilih partai politik. Tetapi sekarang orang bukan milih partai politik, tapi milih orang kandidat. Ini kan sesuatu yang rancu. Nah, ini kan proses liberalisasi politik yang masuk, sehingga ketika bicara orang, maka orang di internal partai akan berkompetisi. Ketika bicara soal menang kompetisi, maka dia akan melakukan apapun untuk dia menang. Salah satunya adalah dengan menggunakan money politik itu. Nah, karena itu yang terjadi, maka di pemilih pun di masyarakat kemudian ya terkontaminasi oleh hal itu. Dan akibat kontaminasi itu P3 selama pemilu 2-3 kali terakhir mengalami penurunan suara cukup signifikan karena kita nggak siap. Ya, bukan soal nggak siap, tetapi nggak siap money politik, caleg-calegnya karena mungkin ada konflik batin dan sebagainya. Cara meramu calegnya di dapil itu meramu calegnya, kalau mau mementahkan kursi harus ada perimbangan antara kader ideologis dan juga soal kader yang tadi bicara soal itu strategi ke depan maksudnya. Ya, sejarah yang refleksi sejarah kemarin penurunan yang kita alami itu karena kita nggak siap dengan kontaminasi baru itu, dengan tantangan baru itu. Ya, karena salah satu dari akibat liberalisasi politik itu adalah memunculkan deparpolisasi, di mana orang sekarang seolah-olah nggak usah parpol-parpolan, siapa caleg yang kemudian dekat. Nah, maka penting kemudian bicara soal meramu para caleg ini. Nah, ini yang menurut saya tapi juga belum tentu. Misalnya
seminim-minimnya caleg itu kalau dia caleg dipasang dan bergerak itu dia pasti dapat suara. Minimal keluarganya gitu. Maka P3 salah satu refleksi dari 3 pemilu terakhir kalau bicara soal kita turun ya bagaimana kita mampu untuk ngambil orang-orang strategis, ngambil di tempat-tempat strategis, berarti di mana suara P3 dulu dapat itu baik tempat strategis, orang strategis siapa yang kemudian mampu untuk sebagai calon potensial untuk meningkatkan suara. Oke, itu soal modal. Kita kembali ke soal moral. Nah, temanya tadi sejak awal adalah apakah moral atau modal yang akan kita pentingkan dalam meramu strategi ke depan. Soal moral, bagaimana eksplorasinya? Moral partai ini. Ya. Nah, P3 ini kan yang dilahirkan pada tanggal 5 Januari tahun 73 bertepatan dengan 30 Dzulqa'dah dengan deklarator para ulama yang tentu ilmunya sudah luar biasa, maka ada di P3 ada namanya 5 hikmat dan 6 prinsip dan semua itu diambil dari ajaran Islam. Pertama, 5 hikmat itu pertama P3 berjuang dalam mewujudkan dan membina umat manusia dan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini menjadi PR utama sebagai partai Islam. Ya, dan kita bisa diijawantahkan hampir semua pengurus dari tingkat pusat sampai tingkat daerah bahkan ranting itu pasti ada ulamanya yang tergabung kalau sekarang di Majelis Syariah, yaitu diisi oleh para alim ulama. Kalau kemudian di tingkat PAC ada Majelis Pertimbangan, yaitu juga diisi oleh para alim ulama. Nah, ini tentu mengamalkan dan hampir pengurus juga setidaknya ada pengurus yang membina dia sebagai imam masjid, imam mushola, guru TPQ, guru mardim, dan itu ada di semua struktur. Itu maksudnya membentuk sistem moral. Sistem moral dalam membina masyarakat. Hikmah pertama, ya pertama itu membina umat manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, P3 berkhidmat untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan berkewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama, terutama nilai agama Islam. Gitu. Artinya memperjuangkan HAM itu kan juga bagian dari kewajiban kita sebagai umat Islam. Apalagi partai yang berkuasa, bagaimana melindungi jasad, melindungi umat. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, P3 berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan ukhuwah watoniyah atau persaudaraan sebangsa. Ukhuwah watoniyah. Karena kita sadar negara ini didirikan oleh para pendiri bangsa sebagai negara yang beragama, bukan negara agama. Maka prinsip hubungan ukhuwah watoniyah itu P3 ikut menjaga. Kalau ada ukhuwah watoniyah pasti ada ukhuwah basyariyah, ya. Ukhuwah islamiyah. Itu pasti. Itu semua ada di P3. Dan itu membentuk sistem moral, sistem nilai dan itu harus diperjuangkan dalam sistem tata perundangan kita. Dan itu nilai lebih kita ya, sebagai sebuah partai yang kemudian di parlemen kita salah satu contoh misalnya P3 memperjuangkan Undang-Undang 1 tahun 74 tentang perkawinan. Nah, ini kan contoh konkret di soal itu perkhidmat itu. Kemudian yang keempat, P3 berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Karena kita juga di Al-Quran juga diajarkan untuk bermusyawarah mufakat itu. Kemudian yang kelima, P3 berkhidmat memperjuangkan terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka dalam konteks ini ya, P3 mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeris, materialistis dan sebagainya. Maka ketimpangan sosial, bagi disparitas ekonomi, ada yang kaya semakin kaya, yang miskin tidak pernah beranjak dari kondisi miskinnya, itu ya. Ya, itu menjadi PR bagi P3 untuk diperjuangkan. Tentu karena kita sebagai partai politik yang
dalam hal ini adalah juga masuk di kekuasaan, merebut kuasa, maka ketika berkuasa ya 5 prinsip ini, mohon maaf, 5 hikmah ini harus diperjuangkan melalui parlemen taruhlah. Oke, 5 hikmah partai adalah basis sumber nilai dan moral yang kita miliki, yang dimiliki oleh P3, itu menjadi modal kuat juga untuk pengembangan partai ini ke depan. Oke, kita lanjut nanti. Di samping ada 5 hikmat itu kita juga punya 6 prinsip loh. 6 prinsip ya. P3 juga membangun sistem moral kita. Itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh P3 untuk terus memupuk rasa optimisme menuju masa depannya. Saya kira kita jeda dulu. Oke, kita kembali lagi pada diskusi kita. Baik, Mas Richard, yang barusan Anda jelaskan tadi kan soal-soal ideal tentang moral partai, sistem nilai yang dimiliki oleh P3. Apakah itu masih signifikan, masih relevan untuk terus didalilkan, didengungkan? Menurut saya kok harus, masih sangat relevan. Kenapa? Karena kita masyarakat biar tidak tercerabut dari akar berdirinya P3. Dan fakta di lapangan sekarang masih, tadi kalau saya bicara soal survei yang dilakukan oleh lembaga survei di Undip itu, Mas Teguh Yuwono masih mengatakan masih 20% pemilih P3 ideologis itu, yang tidak peduli siapa ketumnya, tidak peduli siapa ketua DPW-nya, yang penting nobles P3. Itu masih ada 20%. Nah, maka penting bagi saya, karena sampai hari ini kita masih sebagai partai Islam, penting bagi saya adalah ya tetap didengungkan, moral itu tetap harus disampaikan supaya ada pembeda antara satu partai dengan partai yang lain. Itu kalau kamu P3 seperti rokok itu jarum super, walaupun seluruh wong Indonesia itu tahu jarum super, maka kenapa jarum super kok masih teriklan? Karena biar menjaga orang yang memilih rokok jarum super itu dia tetap rokok jarum, mempertahankan dukungan terhadap. Maksud saya adalah dengan biaya yang besar rokok itu masih beriklan, tetapi kita juga harus dengan pola yang lain, bicara ada humas tersendiri, mendengar soal moralitas, soal sejarah berdirinya P3, soal moral ini harus disampaikan, gitu. Dan masih relevan menurut saya. Masih relevan untuk terus disampaikan, dikomunikasikan kepada masyarakat. Karena pada dasarnya memang kita harus yakin bahwa masyarakat kita, bangsa Indonesia itu adalah masyarakat religius, masyarakat yang mayoritasnya pemeluk agama Islam. Pondasinya adalah sistem nilai dan moralitas. Dan masih saya akan bercerita Pak Prapto. Pak Prapto itu orang Purworejo. Dia yang sangat yakin dengan keberkahan berjuang di P3. Dia prinsip ibadah yang tadi saya bicara soal 6 prinsip, ada prinsip ibadah itu, dia meyakini betul salah satu bentuk ibadah dia dalam konteks politik adalah beribadah dengan cara memilih P3. Karena keyakinan memilih bahwa P3 didirikan oleh para alim ulama. Nah, dia bercerita, keyakinan saya keberkahannya adalah, Mas, saya punya anak 4. Anak 4 ini yang satu itu alhamdulillah kuliah di sekolah favorit, kemudian kuliah diterima di UI, beasiswa dari awal sampai akhir. Anak pertama. Yang kedua, SMA-nya di SMA 1 di Purworejo, kemudian kuliah di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, dan itu beasiswa dari awal sampai akhir. Sekarang sudah lulus. Ini Pak Prapto ini orang mampu? Orang nggak mampu. Dari secara ekonomi itu dia kurang mampu. Tapi perjuangannya dengan di P3 dan meyakini ada keberkahan, itu maka dengan diberi jalan kemudahan anak-anaknya bisa sekolah di sekolah favorit, berpendidikan favorit. Yang ketiga itu sekarang masih di SMA dan diterima di SMA 1 Purworejo negeri. Artinya kan ini sebuah kebanggaan tersendiri, sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan menurut cerita kepada saya.
saya sebagai orang yang secara ekonomi tidak kurang, menyekolahkan anak sampai tingkat kuliah itu mungkin kedokteran. Tapi dengan perjuangan saya di masyarakat di P3 ini saya dapat beasiswa anak saya. Nah ini kan, dan itu banyak cerita yang lain juga, orang yang merasa dapat berkah dari perjuangan di P3 karena ada prinsip ibadah tadi, ada prinsip ibadah gitu. Yang kedua, P3 ada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Amar nahi mungkar. Nah ini tentu ya kalau bicara soal amar ma'ruf nahi mungkar, bicara kekuasaan, ya merubah kondisi apabila ada kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, biadihi itu maknanya dengan kekuasaan, dengan politik. Dengan politik. Gus Baha itu kan pernah juga sering menyampaikan itu, dengan cukup tanda tangan orang yang punya kuasa itu kemaksiatan bisa ditutup. Nah itu salah satunya dengan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dengan kekuasaan itu. Kemudian yang ketiga, P3 juga punya prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Nah, perjuangan P3 selalu dilandasi atas 3 hal tadi. Gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah prinsip keempat, P3 mengedepankan prinsip musyawarah. Musyawarah, karena ini kan juga tadi juga kita sampaikan juga bahwa ini mengambil juga dari ayat Al-Quran. Kita di bainahum kan, musyawarah di antara kamu sekalian gitu. Kemudian yang kelima adalah prinsip persamaan, kebersamaan, dan persatuan. Sesuai dengan nama persatuan pembangunan itu. Yang kemudian yang terakhir adalah prinsip istiqomah, di mana P3 dari awal kelahirannya sampai sekarang masih istiqomah menggunakan asas-asas Islam, di mana partai-partai lain sekarang sudah berubah jadi tidak lagi menggunakan asas Islam, dan satu-satunya partai di Indonesia yang masih istiqomah menggunakan asas Islam hanya Partai Persatuan Pembangunan. Ini bentuk istiqomah untuk memperjuangkan Islam, rahmatan lil alamin yang ada di Indonesia. Kehadiran Islam itu betul-betul dirasa menjadi rahmat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih. Saya kira diskusi kita cukup hangat sekali. Kita kembali ke tema sentral kita, bahwa moral dan modal itu adalah dua sisi yang sama-sama penting. Sebab pengertian modal itu sendiri sesungguhnya juga merujuk pada potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh P3 sebagai sebuah partai, satu-satunya partai Islam yang punya sejarah panjang di dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam. Jadi jangan hanya itu dimaknai secara sempit bahwa modal itu adalah ya kesiapan untuk melakukan money politik atau serangan fajar, tetapi modal itu adalah kekuatan struktural yang sudah kita miliki dan akan terus kita bangun ke depan. Kemudian kekuatan historis yang kita miliki sebagai kekuatan umat Islam yang terus setia, istiqomah memperjuangkan kepentingan umat Islam. Sukses story-nya sudah banyak, saya kira salah satunya adalah rancangan undang-undang perkawinan. Kemudian yang ketiga, saya kira P3 itu adalah representasi dari kekuatan seluruh umat Islam yang ada di negeri kita. Jadi tidak hanya dari satu kelompok saja, NU, tapi juga ada Muhammadiyah, ada Perti, dan lain-lain. Bunga rampai dari kekuatan umat. Inilah modal politik yang di dalamnya juga mengandung moral politik yang kita miliki. Saya kira itu, pemirsa. Mudah-mudahan kita jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.